Halo Unifriends, selamat datang di podcast Unitalks by Unitrend Poldev. Hari ini adalah hari yang sangat spesial karena untuk pertama kalinya podcast Unitalks akan tayang dan tidak hanya di media sosial kami, tapi juga kami berkolaborasi dengan Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM. Bersama saya Rizky Dwi Lestari, researcher dari Unitrend Poldev UGM. Teman-teman, episode kali ini adalah topik yang sangat dekat dengan keseharian kita dan sering kita temui sehari-hari. Episode kali ini adalah Big Data dalam media massa. Teman-teman, hari ini kita sudah kedatangan satu narasumber yang spesial di studio DMKP. Kita sudah kedatangan Mbak Alfi Syahrina. Halo Mbak, selamat datang di podcast Unitalks. Halo. Oke. Teman-teman, saya akan memperkenalkan Mbak Alfi dulu kali ya. Mbak Alfi ini adalah dosen di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, tapi sekaligus Mbak Alfi ini adalah seorang Managing Director dan juga CTO ya Mbak di Unitrend Poldev. Dan hari ini kita akan membahas Big Data Analysis dalam media massa selama 30 menit ke depan mungkin ya Mbak ya. Oke, udah siap Mbak Alfi? Siap. Oke, thank you banget udah hadir di podcast kita kali ini. Oke Mbak. Berbicara soal media massa nih Mbak. Hari ini kan media massa itu sudah mengalami pergeseran yang tidak hanya bersifat tradisional tapi juga udah digital gitu ya Mbak. Tapi aku akan mulai dengan pertanyaan mendasar nih Mbak. Apa sih sebenarnya fungsi media di era hari ini? Apakah sama atau ada pergeseran peran? Ya. Kalau kita melihat dari kacamata kebijakan publik, sebenarnya kita mengenal sebuah model gitu ya, yang namanya model pentahelix. Nah, pentahelix ini adalah ketika kebijakan publik ini tidak hanya menjadi milik pemerintah saja, tapi juga ada aktor-aktor lain di dalamnya. Salah satunya adalah media. Nah, media ini mengambil sebuah peranan penting untuk mengawasi dan memonitoring apa yang sedang terjadi di lingkungannya, baik itu dari pemerintah maupun swasta ataupun dari masyarakat gitu ya. Jadi nanti media ini dalam model pentahelix yang penta itu 5 ya, helix itu 5 instansi gitu ya. Nah ini di media massa ini menjadi monitor terhadap helix-helix yang lainnya gitu. Oke. Jadi memang meskipun terjadi pergeseran tapi perannya tetap sama gitu ya Mbak sebagai pengawas entah dari pemerintah ataupun swasta. Betul, peran utamanya masih sama. Nah Mbak, tapi di era digital hari ini dengan gampangnya informasi masuk ataupun data-data yang diakses lebih mudah, sebenarnya ada perubahan gak sih dari media massa ini memproduksi data gitu misalnya? Iya, ketika media massa itu masuk ke era digital, itu sebetulnya akan menimbulkan banyak format-format media baru gitu. Kalau misalkan kita bicara tentang media massa dalam bentuk tradisional, itu umumnya dalam bentuk teks gitu ya, atau mungkin sedikit ada gambar dan media visualnya. Tetapi ketika kita masuk ke digital itu masih ada gitu ya, menggunakan teks, menggunakan gambar, tapi juga dilengkapi dengan video. Terus kemudian karena kita akan mempublikasikannya di platform, tidak hanya platform media massa tersebut, kita juga memanfaatkan media sosial sehingga terjadi bentuk-bentuk interaksi yang baru gitu. Jadi interaksinya tidak hanya satu arah di mana media ini mempublikasikan informasi ke masyarakat, tapi juga ada diskusi dengan netizen gitu ya, warganet gitu ya. Terus kemudian ada bentuk-bentuk baru interaksi seperti kita bisa mengambil data dari pihak eksternal, sehingga di era digital ini sebenarnya peluangnya sangat banyak dan data itu semakin kaya gitu ya. Oke, berarti nggak cuma teks tapi juga video mungkin ya Mbak, karena kan interaksinya akhirnya jadi aktif banget ya antara media dan penggunanya. Berarti bisa disebut kalau misalnya data media ini termasuk dalam big data nggak sih Mbak? Nah, seperti itu. Kalau big data sendiri itu memiliki 5 karakteristik. Apa aja tuh Mbak? Ada volume, velocity, kemudian variety, veracity, dan
value. Oke. Kalau kita lihat dari 5 karakteristik ini, sebetulnya media massa itu masuk ke dalam karakteristik big data gitu. Jadi media massa itu bisa disebut big data. Contohnya nih kalau dari volume gitu ya, dari jumlah data yang dihasilkan, tentu saja media massa ini menghasilkan data yang sangat banyak gitu. Jadi masuk nih dalam volumenya. Kemudian kalau dari sisi velocity, bukan yang lagi ngetren itu ya, tapi velocity dalam arti kecepatan data itu diproduksi itu juga masuk karena berita-berita itu bisa diproduksi secara cepat gitu ya. Kalau dulu mungkin kalau kita dalam bentuk print mungkin melihat juga model pemberitaan yang dia itu hanya singkat gitu ya. Termasuk dengan di era digital ini juga sama seperti itu. Kita bisa menghasilkan baik itu pemberitaan yang sangat panjang dan lengkap, ada juga yang sangat singkat tapi memang real time dan up to date gitu. Terus kemudian setelah velocity ada juga variety ya, karena bentuknya itu semakin banyak, variasinya juga semakin banyak. Nah, kemudian ada veracity ya. Veracity itu dalam arti sebenarnya kalau data itu akurasinya belum sempurna. Dalam artian kalau kita mendapatkan sebuah data atau pemberitaan di media itu hanya satu piece of the puzzle gitu. Jadi untuk memahami isunya lebih lanjut, kita itu tidak bisa hanya dari satu puzzle itu, tapi harus dilengkapi dengan data-data yang lain gitu untuk benar-benar memahami sebuah data gitu ya, tentang sebuah isu gitu. Setelah veracity yang terakhir adalah value, bahwa big data itu bisa menghasilkan insight yang bermanfaat dan memberikan nilai ke masyarakat gitu. Jadi kalau kita simpulkan ya bisa nih media massa termasuk dalam big data. Big data karena sudah memenuhi karakteristik 5V tadi. Betul. Ya Mbak ya. Oke, nah menarik sekali di bagian value dan di bagian yang lainnya terkait dengan media massa. Data media massa ini juga bisa memberikan insight gitu kan Mbak, tidak hanya untuk masyarakat mungkin tapi juga untuk organisasi dan pemerintah. Nah, gimana sih Mbak kegunaan dari big data ini mungkin yang bisa dipakai untuk organisasi atau pemerintah, entah untuk ambil kebijakan strategis atau apapun itu? Iya, betul. Jadi kalau kita bicara tentang organisasi ya, sebenarnya nggak cuma pemerintah, bisa organisasi apapun. Ketika kita mau mengambil sebuah keputusan, kita harus mengambil keputusan berbasis data. Betul. Ya kan? Kalau di dalam public policy kita menyebutnya adalah evidence based policy. Betul. Nah, sebenarnya kalau kita bicara data apa yang bisa mendukung evidence based policy, ini bisa banyak banget gitu ya. Nggak hanya misalkan data-data resmi yang dipublikasikan oleh pihak-pihak formal, misalkan data dari BPS atau mungkin data dari pihak yang lain gitu ya. Nah, cuman kalau misalkan kita hanya mengandalkan ke data BPS dan lain sebagainya, itu mungkin dari sisi waktu membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya. Karena rilis misalkan hasil survei itu misalkan hanya setahun sekali, nggak real time atau misalkan periodically gitu ya, setahun 4 kali dan lain sebagainya. Nah, ini akan menghambat gitu ya, kita padahal harus selalu mengambil keputusan-keputusan baru. Nah, sehingga big data ini bisa membantu dalam pengambilan kebijakan yang evidence based dengan mengumpulkan data-data dari media massa tadi gitu. Jadi kita bisa melihat pergerakan masyarakat, terus kemudian melihat isu-isu yang berkembang gitu. Terus kemudian pada akhirnya kita bisa mengambil sebuah keputusan yang berbasis data seperti itu. Oke, menarik banget ya. Berarti big data ini emang bisa dipakai peruntukannya tuh banyak hal gitu ya Mbak. Tapi gimana sih caranya kita bisa memanfaatkan big data itu secara maksimal? Ada nggak sih metode atau pendekatan tertentu gitu Mbak? Iya, sebetulnya kalau untuk menganalisis big data ini ada teknik-teknik khusus yang biasanya dikembangkan di
bidang keilmuan data science. Oke. Untuk memahami konten dari big data, karena kan kita nggak mungkin ya melakukan analisis secara manual, Betul. menggunakan Excel gitu ya, nanti keburu hang. Iya benar. Apa namanya komputernya gitu, sehingga kita butuh pendekatan yang baru. Nah ini kalau khusus big data, apa namanya yang paling sering digunakan itu adalah sebuah teknik yang umbrella besarnya itu disebut dengan natural language processing. Ya, karena big data itu kan biasanya diproduksi dari conversation di masyarakat gitu kan. Misalkan jadi dia menggunakan bahasa manusia, termasuk juga dengan media massa gitu ya. Jadi kita melihat apa sih pembicaraan yang terjadi di media menggunakan natural language processing. Nah, di antara natural language processing ini ada yang disebut dengan sentiment analysis. Wah, tuh anak MKP kayaknya familiar banget tuh Mbak. Sering banget dipakai. Kemudian ada juga topic modeling. Terus ada name entity recognition. Jadi melihat nih kita tokoh-tokohnya itu ada siapa aja. Terus kemudian ada juga social network analysis, dan sebenarnya masih banyak lagi teknik untuk memahami konten dari big data seperti itu. Oke. Melihat dari metode atau pendekatannya kan menarik banget nih Mbak. Cuman kita penasaran banget nih Mbak, big data dalam media massa ini ada nggak sih contoh real kasus yang mungkin Mbak bisa share, entah sebagai posisi Mbak sebagai managing director di Unitrend gitu ya, apakah ada hal-hal menarik nih yang secara kasus real tuh terjadi sekarang nih Mbak? Ya mungkin kalau contoh kasus gitu ya, itu ada satu hasil yang kita lihat di dashboard Unitrend. Ketika kita melihat sebuah topik kebijakan yang lagi banyak diperbincangkan di masyarakat nih, yaitu makan bergizi gratis. Wah, ya, menarik itu kan, teman-teman. Itu kan banyak dibicarakan di media ya, baik itu di media massa maupun di media sosial. Dan kalau specifically di media massa dari pemantauan dashboard Unitrend itu kita bisa menganalisis menggunakan analisis sentimen. Nah, di analisis sentimen ini kan bisa menghasilkan sentimen positif, sentimen netral, dan sentimen negatif. Nah, yang kita temukan adalah kalau pemberitaan tentang MBG ini itu paling banyak adalah menghasilkan sentimen yang netral. Nah itu memang sewajarnya seperti itu. Sewajarnya media massa memberitakan. Media massa kan kalau memberitakan tentang kebijakan publik itu kan harusnya yang netral gitu ya. Jadi wajar aja sentimen netral yang paling tinggi. Nah tapi menariknya ketika kita bandingkan antara sentimen positif dan sentimen negatif, coba tebak. Aku tebak. Ya. Negatif nggak sih? Kalau MBG nggak tahu ya, belum lihat datanya. Nah ternyata yang kita temuin di dashboard Unitrend itu lebih banyak sentimen positif daripada sentimen negatif. Nah artinya lebih banyak media yang menghasilkan pemberitaan positif tentang makan bergizi gratis daripada negatif. Wah, menarik. Nah ini kan jadi menimbulkan harus ada analisis lebih lanjut nih. Kok bisa ada hasil seperti itu gitu. Tapi bisa sedikit dielaborasi gak Mbak? Maksudnya dashboard Unitrend ini bentuknya seperti apa Kak Mbak? Sudah tersedia di website Unitrend berarti ya Mbak ya? Ya, dashboard Unitrend itu kita sebenarnya produknya ada banyak gitu ya. Kita melakukan analisis menggunakan Google Trends, ada juga. Terus kemudian kita melakukan survei juga ada. Kemudian ya yang baru kita bicarakan ini adalah satu produk kita yaitu media monitoring. Di mana kita melakukan scraping secara harian
kepada website media massa yang besar gitu ya. Kalau nggak salah sekarang ada sekitar 13 atau lebih gitu ya. Wow. Media massa yang kita scraping setiap hari. Nah itu datanya kita simpan ke dalam penyimpanan kita dan kemudian kita analisis, kita rapikan dulu dari sisi datanya gitu ya. Terus kemudian kita analisis menggunakan NLP tadi. Jadi kita bisa menampilkan sentimen analisis gitu ya. Apakah ini pemberitaannya positif atau negatif atau netral. Terus kemudian kita tampilkan juga NER-nya, name entity recognition, di mana di sana kita bisa menemukan nama orang, tempat, dan organisasi gitu. Jadi kalau misalkan kita mau cari nih sebuah topik, itu siapa sih yang sering dibahas di topik tersebut, itu akan muncul juga gitu. Terus ya kemudian kita juga secara umum bisa melihat pergerakan dari topik tersebut gitu ya, meningkatkah atau turun atau naik turunnya seperti apa gitu. Ya kurang lebih seperti itu untuk dashboard Unitrend. Jadi beneran sudah ada datanya di situ, jadi kita nggak usah manual nyari-nyari data ke sana kemari itu nggak usah, karena di dashboard itu udah ditampilin. Betul. Nah menarik banget nih Mbak, berbicara soal kegunaan dashboard Unitrend tadi. Tapi apakah penggunaannya itu bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak ya Mbak? Maksudnya selain kita sebagai mahasiswa yang emang bisa kebantu banget nih untuk skripsi atau tesis ya, tapi untuk misalnya pemerintah atau swasta bisa nggak ya memanfaatkan big data tersebut dalam yang dihasilkan oleh media monitoring tadi? Ya, mungkin kalau manfaatnya untuk masyarakat dulu nih ya, kita secara umum kita jadi bisa melihat sebuah isu itu dari berbagai sisi gitu ya. Jadi kan tanpa harus repot-repot kita membuka banyak sekali media gitu ya. Kita nggak perlu buka semua website berita gitu kan. Di satu tempat aja kita bisa mendapatkan pemberitaan dari berbagai jenis media. Dengan demikian kita juga jadi bisa melihat pergerakannya seperti apa, terus kemudian memahami isu lebih mendalam sehingga kita bisa menentukan bagaimana kita harus bersikap tentang isu-isu yang sedang berkembang gitu. Terus kemudian kalau untuk pemerintah atau organisasi secara umum, kita juga bisa melakukan monitoring lebih awal tentang sebuah isu gitu ya, tanpa harus kita repot-repot melakukan survei secara langsung gitu ya. Kita bisa melakukan monitoring langsung menggunakan dashboard Unitrend itu tadi. Mungkin itu sih kalau untuk mahasiswa juga bisa juga kalau misalkan mau melakukan pengambilan data menggunakan dashboard Unitrend ini gitu. Sebagai data sekunder yang emang banyak banget yang bisa digali gitu ya Mbak untuk datanya. Oke Mbak. Tapi kalau misalnya untuk pemerintah swasta gitu bisa di-spill nggak Mbak? Penggunaan data Unitrend tuh bermanfaat untuk apa sih untuk mereka? Iya, jadi kalau untuk pemerintah atau organisasi ya, misalkan kita punya satu kebijakan baru gitu ya yang mau kita rilis, untuk melihat respon dari masyarakat lebih awal gitu ya, kita bisa menggunakan dashboard Unitrend. Atau misalkan kalau kita sudah mau berakhir nih, udah sampai di tahap akhir, atau melihat pembelajaran dari yang lebih dulu. Sebelumnya seperti apa, kita bisa spesifikasi timeline yang lebih spesifik agar terlihat gitu ya, tren media massanya seperti apa, terus kemudian respon-responnya apakah beritanya sentimen menghasilkan sentimen positif atau negatif gitu ya. Terus kemudian jadi kita bisa lebih terinform agar bisa mengambil keputusan yang tepat ke depannya. Oke, benar-benar karena datanya juga real time, jadi bisa ngambil kebijakan berbasis data tapi juga yang cepat ya Mbak, cepat dan tepat gitu karena kan datanya sudah tersedia di sana. Baik teman-teman, kesimpulan di podcast kali ini dengan topik big data dalam media massa adalah bahwa peran media saat ini masih sangat signifikan sebagai pengawas beragam stakeholder, tapi kita juga sebagai masyarakat bisa mulai mengawasi media melalui monitoring media yang disampaikan oleh Mbak Alfi tadi. Dan kita juga bisa memanfaatkan beragam data yang sudah diproduksi oleh media
itu kita bisa manfaatkan dengan berbagai metode. Tadi Mbak Alfi sudah men-spill metodenya bisa melalui sentimen analisis, SNA, ataupun teman-teman ilmu komunikasi mungkin mengenalnya dengan analisis wacana kritis begitu teman-teman. Dan kalau teman-teman ingin menganalisis big data secara lebih komprehensif maupun secara lebih lengkap, teman-teman gak usah repot-repot, tinggal ke dashboard Unitrend aja karena semua sudah lengkap di situ. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti podcast Unit Talks kali ini. Semoga nanti kita akan bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih.